selamat datang di podcast Himpunan Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia, Himpunan Mahasiswa Akuntansi khususnya. Nah, kali ini kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa ini. Dan abang ini bernama Fernando Kacaribu. Dia merupakan alumni akuntansi Universitas Kristen Indonesia tahun 2011. Oh, 2012. Oke, 2012. Oke. Sebelumnya aku mau perkenalan dulu nih sama Abang. Kita mau kenalan dulu. Aku Simon Feresianturi Bang, sebagai ketua umum di Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Kristen Indonesia periode saat ini, baru terpilih saat ini. Selamat juga. Iya, oke, terima kasih Bang. Jadi aku di sini Bang mau bikin ini kan jadi salah satu program kerjaku kemarin dari sebagai ketua umum. Jadi aku mau nyari orang-orang alumni UKI itu, bahwasanya alumni UKI itu hebat-hebat gitu loh Bang. Jadi aku nyari dan bekerja sama juga sama Kaprodi kemarin. Pak, bisa cari tahu alumni kita gak yang kayak kira-kira itu hebat-hebat orangnya? Oh, banyak nih. Ada nih satu kenalanku, ayolah kita bikin konten itu buat memperkenalkan biar orang-orang juga pada tertarik sama kita. Kalau UKI itu gak sebatas yang mereka orang luar sana pikirkan, tapi ternyata UKI itu luar biasa gitu. Tapi sebelumnya aku mau cari tahu nih Bang, pengalaman Abang selama berkuliah di UKI itu kayak gimana Bang? Pengalamannya ya? Iya. Pengalaman kuliah di UKI itu ya Menyenangkan gitu ya? menyenangkan. Dari segi mana Bang? Kok bisa Abang bilang menyenangkan? Yang pertama dari segi karena kan kalau kita kampus kan ada lingkungan baru, dari lingkungannya itu jadi kayak pertemanannya asik, terus dulu itu saling membantu lah. Kalau misalkan ada salah satu yang kurang dalam menangkap apa yang dijelaskan sama dosen, itu kita saling membantu gitu. Terus dosennya juga ya ada dosen baik, ada dosen yang galak ya, tapi ya namanya juga dosen galak biasanya bikin kita lebih pintar ya. Iya ya. Ada dosen galak, tapi ya itulah asam dan garamnya banyak di sana. Oke, berarti ada enaknya, ada enggaknya gitu. Tapi itu tergantung pada diri kita Pada diri sendiri gimana Ya. nanggapinya sih. Oke, siap. Berarti itu bukan berarti tergantung kita menyesuaikan dengan kehidupan di kampus gitu ya Bang. Iya, Oh, benar. gitu. Terus untuk membangun skill Abang dulu waktu berkuliah di UKI itu kayak gimana? Mungkin Abang punya networking yang luas atau relasi yang luas, gimana itu Bang? Kayak Abang membangun skill-skillnya gitu, emang pintar banget di bagian Abang sendiri, ibaratnya Abang kan jurusan akuntansi otomatis gitu ya. Apakah Abang harus pintar banget di bagian akuntansi, atau mungkin relasi Abang dulu itu dari perkawanan Abang itu orang-orang hebat gitu? Dari Abang gimana? Yang pertama kalau dibilang relasi nggak ada, relasi sama sekali nggak ada, karena aku sendiri tuh waktu SMA di IPA, jadi bener-bener langsung nge-cross jadi ngambil akuntansi di ekonomi. Nah, kalau pinter mah nggak pinter-pinter banget sih, cuman dulu ya memang benar-benar semua ilmu akuntansi, ilmu audit dan perpajakan itu full dari awal itu dikenalin oleh Fakultas Ekonomi UKI. Jadi nggak ada dari luar, aku terima nggak ada, benar-benar dari dosennya, dari buku yang diberikan oleh dosennya ya. Setiap dosen menjelaskan ya kita harus dengerin memang dengan baik gitu. Oh gitu ya Bang. Berarti memang dari SMA udah jurusan IPA, tiba-tiba terjun ke akuntansi kayak beda jalur. Tapi bisa gitu. Tapi Ya. kalau waktu Abang kuliah itu kayak kira-kira mata kuliah yang paling berkesan sama Abang itu apa? Yang pasti pengantar akuntansi. Pengantar akuntansi. Kenapa memang pengantar akuntansi? Karena kan tadi aku bilang aku tuh dari awal tuh dari SMA tuh di IPA. Jadi ketika masuk accounting, jadi pengantar akuntansi itu merupakan satu hal yang baru lah istilahnya. Tapi syukur itu di UKI itu penjelasannya itu dulu tuh dosennya itu sangat baik gitu. Jadi aku ketika dapat pertama kali tuh langsung paham yang dijelaskan oleh dosennya itu sendiri. Oh, oke. Berarti emang dosen-dosen UK emang benar ya, profesional semua di bagian Menjelaskannya detail sih saat itu. Jadi ketika aku duduk di bangku perkuliahan itu ya ibaratnya nggak kaget sih, cuman ibaratnya nggak susah lah untuk nyebrang dari IPA ke
accounting. Accounting. Iya. Kalau misal itu kan tadi berkesan. Kalau tantangan terbesar abang saat berkuliah di jurusan akuntansi Universitas Kristen Indonesia itu apa gimana? Tantangan terbesarnya gitu. Kayak misal kalau tadi kan kalau emang abang udah suka duluan nih sama mata kuliahnya, tapi tantangannya kayak yang kira-kira kayak abang nggak suka gitu di kehidupan berkuliah gitu, ada nggak kira-kira? Ke apa ya? Mungkin mata kuliah yang banyak teorinya. Yang banyak teorinya. Oke. Kita Karena- hampir sama juga ya, karena Iya. itu menghafal mungkin Iya, gitu ya. tapi kan kalau kita kan sukanya yang hitung-hitungan ya. Oh, Jadi oke. jadi tantangannya yang banyak teori-teori, tapi memang teori itu penting karena kan dari teori jadi kita bisa praktekkan sebenarnya. Jadi yang banyak-banyak inilah apa mata kuliah yang menghafal tapi kan untungnya accounting enggak ya. Oke, kalau accounting itu kan lebih ke logik ya. Oke. Berarti kalau ini ke logik juga. Berarti abang sekarang bekerja sebagai auditor lah ya gitu. Auditor. Kalau boleh tahu bang, kalau tempat kerja abang sekarang itu di mana ya? Di Deloitte Indonesia atau kantor akuntan publik Liana Ramon sini Dakar. Deloitte Indonesia, KAP, Liana, Ramon, dan Xenia dan rekan. Oh, itu kalau aku dengar sambil saya cari juga di sini, KAP itu termasuk ke Big Four ya. Salah satu Big Four. Lumayan. Oke, Big Four. Big Four itu kalau aku juga sering-sering ya, aku kan jurusan akuntansi, otomatis aku nyari ya perusahaan-perusahaan gede yang bagian audit sama ini pajak. Ya ternyata Big Four salah satunya dan Deloitte Indonesia ada di dalam itu. Ya. Tapi bisa loh abang kayak Bisa gitu. lah, pasti. Nama anak Uki pasti bisa. Anak Uki pasti bisa gitu oh ya. Oke. Buat Uki kan Uki satu. pasti bisa kan? Oke, ini satu guys. Motivasi buat kalian, apapun kampus kalian itu tergantung pada diri kalian sendiri. Ya. Ini dari abang ini sendiri. Ya. Itu tergantung pada diri. Nah, salah satunya Uki bisa masuk Big Four. Salah satunya udah terbukti dari Bang Fernando, alumni Uki tahun 2011. 2012. Salah 2012 salah lagi 2012 gitu ya bang. Oke, terus sewaktu abang melamar ke Big Four itu kan kalau saya pribadi nih udah pernah nyoba-nyoba apply kerja itu kayak susah banget gitu. Kalau dari abang sendiri gimana kayak cara abang untuk mengapply ke Big Four biar tembus gitu? Dulu nih cerita sedikit ya. Dulu itu aku tuh apply-nya dari Jobstreet. Jadi itu memang kantorku sekarang ini, tempat kerja sekarang ini tuh buat lamaran sih di Jobstreet. Tapi sebenarnya bukan cuma di Jobstreet, ada di LinkedIn, ada di media sosialnya mereka juga. Nah waktu itu aku apply, ya prosesnya waktu itu 1 minggu sampai 2 minggu langsung keterima. Dan tadi aku bilang anak Uki pasti bisa, yang tadi aku sempat cerita ya di depan kalau itu aku apply sebenarnya sebagai junior experience. Jadi waktu itu apply sebagai junior experience, tapi ketika selesai interview akhirnya dikasihnya itu jadi senior experience. Oke, luar biasa ya. Ini abangnya ini salah satu bukti. Dia mengapli sebagai junior, tapi dia diterima jadi senior. Senior, ya. Kapan lagi? Anak Uki pasti bisa. Anak Uki pasti bisa. Oke, kira-kira dari pengalaman abang kerja di Big Four itu, kira-kira semua mata kuliah yang diajarkan dulu di Uki relate nggak sama yang dikerjain apa? Mungkin ada perbedaan atau sama aja? Relate lah. Kan tadi aku bilang dari awalnya nggak mengerti, nggak ada bayangan tentang accounting itu sendiri aja. Tapi ketika masuk UKI, tadi kan aku bilang tuh pengenalan accounting itu aku benar-benar tuh dapatnya dari UKI di awal-awal. Jadi semua tentang accounting, tentang audit, tentang tax itu benar-benar full dari UKI. Dari luar aku nggak dapat apa-apa. Maksudnya nggak ikut kursus apa-apa juga dari luar gitu. Jadi benar-benar ilmu tentang accounting itu ya memang benar-benar aku dapat full awal itu dari fakultas ekonomi. Oke, memang. Jadi semuanya relate lah di dunia. Iya relate ya. Berarti abang kerja di Big Four sama berarti mata kuliah yang diajarkan di UKI dulu, di akuntansi UKI dulu, berarti relate sama pekerjaan sekarang. Berarti sama gitu ya. Oke. Kalau Bisa dipakai. saya itu mau nanya bang, kan abang kan udah kerja di Big Four nih. Kira-kira nih, kita kan sebagai mahasiswa, skill apa sih yang harus kita peroleh untuk
nanti bisa kita kembangkan di dunia kerja gitu sebagai kita mahasiswa yang harus dipersiapkan gitu. Ya, yang pertama itu yang pasti logic accounting yang ini ngomong accounting ya. Iya. Logic accounting itu harus selalu diolah seperti itu. Yang kedua itu ya kalau memang mau masuk nanti peminatannya audit ya tentang auditnya juga harus dipelajari lagi seperti itu. Dan yang paling penting sebenarnya karena audit itu sering ketemu dengan namanya Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excelnya juga harus. Oke, berarti selain dari benar-benar ngerti accounting, dia juga harus pintar menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Oke, karena Microsoft Excel sama akuntansi itu sejalan gitu ya. Dan dalam dunia pekerjaan audit itu yang memang sering digunakan. Oh, oke. Tuh, dengar teman-teman. Jadi kalau kalian jangan cuma pintar akuntansi, tapi kalian juga harus pintar dengan Microsoft Excel karena itu sejalan dengan kita sebagai nanti kalau misal kita terpilih atau sebagai auditor nanti kayak Abang Fernando. Oke, sekarang aku mau cari tahu nih Bang. Aku pernah dengar namanya CPA. Itu sertifikasi kayak CPA itu berpengaruh gak Bang untuk kita melamar ke Big Four mungkin atau melamar ke kerjaan audit lainnya mungkin? Kalau di tingkatan awal sih enggak, kalau di tingkatan awal. Tapi kalau memang nanti kita lebih mau ke jenjang lebih serius ya, maksudnya mau menjadi seorang partner itu wajib. Itu wajib. Atau kita mau misalkan mau apply juga misalkan mau jadi di direktur keuangan atau mau jadi pokoknya udah tingkatan manajemen lah, itu wajib sih sebenarnya, bukan ya wajib lah. Tapi kalau untuk masih tingkatan awal menurutku perlu tapi tidak wajib. Oke, perlu tapi tidak wajib. Nah, itu tergantung posisi kita di mana. Kalau pemula nggak wajib, tapi kalau udah bagian partner, ya diwajibkan. Itu wajib. Ada sertifikasinya. Itu ada peraturannya. Oke, ada peraturan dari Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Oke, kalau boleh tahu nih Bang, pasti Abang kan punya banyak pengalaman nih di UPI. Kira-kira pengalaman paling berkesan Abang selama berkuliah di UPI gimana? Paling berkesan gitu? Tuh bingung lagi paling. Kalau paling berkesan mungkin Abang pernah pengalamannya entah ketemu jodoh, entah Abang berprestasi dulu di UPI gitu. Ketemu jodoh mungkin. Ketemu jodoh, gimana tuh Bang? Kalau kayak gitu? Ya aku tuh ketemu jodohnya dia di UKI ya, sekarang tuh masih 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 pacaran lah sama dia. Oke. Nama angkatan 2014. Oh, lumayan. Oke, 2 tahun. Oke, beda 2 tahun. Enggak apa-apa sih. Oke, kalau ini juga Bang, kayaknya ini pertanyaan terakhir daripada kita lama-lama. Aku mau nih, kan Abang sekarang udah terbukti kalau lulusan UKI itu memang luar biasa. Itu tergantung kitanya sendiri. Kampusnya udah oke, semua fasilitas lengkap. Tapi tergantung kitanya sendiri. Bagaimana cara kita menanggapinya? Nah, kira-kira nih, biar yang nonton ini nanti Bang termotivasi seperti Abang juga. Coba kasih tips dong buat kita mahasiswa akuntansi atau mungkin nanti mahasiswa lainnya yang menonton, kasih tips cara berkuliah kita, terus cara kita menyikapi dunia pekerjaan nanti gitu. Ada tips utama dari Abang nggak gitu? Tipsnya biar sampai jebol ke Big Four gitu. Ya, yang pertama melengkapi diri sendiri dulu ya, itu melengkapi diri sendiri ya. Kalau selama kuliah ikutin apa kata dosennya, jadi dengerin juga dosennya ngajar benar-benar, terus tugas-tugasnya dikerjain. Tapi ingat kalau penting itu yang penting tuh logiknya, jangan cuman kayak dulu ada namanya sistem, kalau mau ujian itu namanya sistem SKS ya, cukup semalam, jangan seperti itu. Jadi memang benar-benar dipahamin lah gitu inti dari apa yang diajarkan oleh mata kuliah itu. Jadi kan setiap mata kuliah itu ada tujuannya ya, tujuan ini anak ini setelah mata kuliah ini harusnya bisa apa. Nah itu tuh harus benar-benar dimaksimalkan lah seperti itu. Terus yang kedua, kalau ada kesempatan magang di kantor akuntan, ambil
langsung aja bid for. Anak mungkin nggak usah minder karena bisa kok gitu. Maksudnya kalau dari diri kita sendiri yakin ya pasti bisa lah. Oke, berarti kalau ini nih, aku agak ku perhatikan tadi satu kata abang ini SKS, jangan biasakan SKS, sistem kebut semalam, Iya. jangan dibiasakan karena itu sangat berpengaruhi tentang kepengetahuan kalian. Karena kalau kita ngerjain satu malam itu kayaknya bisa lupa besoknya gitu. Kalau bisa dicicil, karena itu juga akan nempel di otak Iya, kita. memahami lah. Oke, memahami. Oke, itu jadi kayaknya kira-kira segitu dulu untuk Oke. podcast kita hari ini karena Thank you, Simon. Oke, siap Bang Fernando. Semoga nanti juga di podcast lain waktu Abang bisa kami undang lagi dengan acara yang lebih meriah lagi. Nah, Oke, sekian dari podcast Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Kristen Indonesia. Saya sebagai Simon Perez Sianturi sebagai host dan Abang ini Fernando Kacaribu. sebagai narasumber kita hari ini mengucapkan terima kasih and goodbye.